berikan kesempatan itu bagi kami untuk datang beribadah di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami, tuntun kami. Biarlah ibadah kami ini tidaklah merupakan ibadah rutinitas bagi kami, tetapi merupakan kerinduan hati kami untuk datang mencari Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu bersatu hati untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolong kami, berikan konsentrasi yang baik bagi kami, sehingga ketika kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami boleh mengerti, kami boleh pahami, bahkan kami boleh lakukan dalam hidup kami. Segala hal yang ingin mengacaukan ruang hati kami, kami usir, kami tolak, patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan yang menaungi hidup kami. Kau berkati hamba-Mu, Engkau perlengkapi dengan hikmat daripada Tuhan, sehingga hamba-Mu hanya menyampaikan isi hati Tuhan saja. Terima kasih, inilah pemberitaan firman-Mu dari awal hingga akhirnya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Semua wajah-wajah jemaat Tuhan hari ini, jemaat-jemaat yang berseri-seri semua. Walaupun tadi sudah ibadah pertama, tetapi wajahnya tetap berseri. Lebih berseri bagi baru yang datang. Luar biasa. Yang bangun pagi-pagi, bangun pagi-pagi sungguh senang. Bangun pagi-pagi sungguh senang bersama dengan Tuhan. Amin. Selamat Paskah bagi kita semua jemaat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu Saudara, hari ini adalah hari Minggu, tanggal 4 bulan 4 2021. Ada yang lahir di hari ini tanggal 4. Ini tanggal cantik. 4. Gak ada yang. Baiklah, baik. Mari jemaat Tuhan sama-sama kita belajar firman Tuhan pada pagi hari ini yang terambil dari surat 2 Korintus pasal yang keempat, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-15. 2 Korintus pasal 4 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-15. Nanti kita akan membacakan secara silih berganti. Saya akan baca ayat yang pertama. Harta rohani dalam bencana tanah. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Tetapi harta ini kami punyai dalam bencana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus yang menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami dan hidup giat di dalam kamu.
Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus dan akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus, dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kamu semua besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan kami menimpa kita bersyukur bagi kemuliaan Allah. Amin. Amin. Firman Tuhan, kita sudah membacakan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Hanya 15 ayat, ya. Paskah adalah hari kemenangan. Kebangkitan Kristus merupakan peristiwa yang sangat besar dalam kehidupan manusia. Kebangkitan Kristus merupakan peristiwa yang sangat besar dalam kehidupan umat manusia. Kita sebagai orang percaya itu merupakan peristiwa yang sangat besar dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena Yesus tidak hanya lahir, tidak hanya mati, tetapi Yesus bangkit bagi kita semua. Yesus mau bangkit bagi kita. Ini menandakan bahwa Yesus sanggup melakukan apapun. Karena memang Dia sebagai Tuhan di atas segalanya. Amin. Itulah peristiwa yang sangat besar dalam sejarah kehidupan kita sebagai umatnya. Dia tidak hanya lahir, mati. Kalau hanya lahir mati ya sudah. Tetapi Dia bangkit bagi kita, membuktikan Yesus sungguh luar biasa dalam hidup kita. Amin. Tema spesial kita pada pagi hari ini, bangkit menang bersama Yesus. Bangkit berarti orang yang mau bangun, orang yang mau bergerak, tidak hanya duduk diam, tetapi mau bergerak. Karena kita adalah makhluk hidup. Kalau kita makhluk mati, ya kita nggak bergerak. Sebagai makhluk hidup, kita bergerak. Kita mau bangkit, bergerak untuk menyampaikan kabar baik bagi orang lain. Menang, ya. Kita mau menang atas semua yang kita alami dalam hidup kita. Hari ini Yesus telah mengalahkan maut. Yesus telah menang atas dosa. Yesus telah menang atas dosa. Maut dikalahkan. Dosa-dosa semua telah terkalahkan. Ya, kalau kita baca di dalam Roma bahwa upah dosa adalah maut. Tetapi Yesus sudah menang atas itu semua. Kita sebagai anak-anak Tuhan yang tadinya kita hidup bergelut dalam dosa, kita sudah dimenangkan oleh Tuhan. Kita sudah dibebaskan. Kita menjadi orang yang benar. Yang tadinya status kita sebagai orang berdosa diangkat menjadi orang yang benar. Amen. Ciri orang yang benar di dalam Kristus. Ada 3 hal pada pagi hari ini. Ya, karena jam 9 ada sekolah minggu kita. Mari kita belajar hari ini bahwa orang yang menang di dalam Yesus, hal yang pertama, ciri orang yang menang di dalam Kristus, tidak tawar hati. Di dalam ayat yang pertama, oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Bahwa orang yang menang, orang yang mendapat kemenangan dari Tuhan, tidak hidup dalam ketawaran hati. Tidak tawar hati. Tawar hati artinya tidak ada rasa. Tidak ada rasanya, tawar semua.
tawar. Nggak ada rasa garamnya, nggak ada rasa micinnya, tapi tawar. Tetapi orang yang menang tidak hidup dalam ketawaran hati, tidak tawar hati lagi. Bapak Ibu Saudara, jika hari-hari ini kita hidup dalam ketawaran hati, tidak berasa lagi, hari ini Yesus sudah bangkit bagi kita, sudah mengalahkan itu semua, supaya kita menjadi orang yang tidak tawar hati. Amin. Menjadi orang yang berasa, bisa dirasakan oleh orang. Ketika kita adalah dalam perkumpulan itu, kita dirasakan oleh semua orang. Oh, perbuatannya baik, oh ibu ini baik. Tetapi tidak, orang lain tidak melihat, oh ya ampun ibu ini nggak berasa lagi, nggak ada rasa lagi sama orang, sudah benci sebenci-bencinya. Tetapi orang yang menang di dalam Kristus tidak hidup dalam ketawaran hati, mau menjadikan hidupnya berasa bagi orang lain, sehingga rasa itu bisa dirasakan oleh orang lain. Oh ini rasa ini bagus, oh rasa ini rasa nano-nano. Tetapi kita mau menjadikan hidup kita menjadi orang yang dirasakan manis rasanya. Amin. Kalau Yesus sudah mati bagi kita, memberikan kemenangan itu bagi kita, hari ini kita bisa bersukacita. Amin. Kita bisa menang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, menang bersama Yesus. Apakah kita mau menyimpan dendam? Apakah kita mau menyimpan amarah kepada orang lain? Tidak, jemaat Tuhan. Mari pada pagi hari ini, marilah kita jadikan diri kita menjadi orang yang berasa kepada orang lain. Jangan menjadi tawar kepada orang lain. Jangan menjadi hambar kepada orang lain. Tetapi hidup kita mau menjadikan berasa kepada orang lain. Amin. Jadi saya bisa merasakan, oh Pak Eko ternyata memiliki rasa yang manis. Amin. Oh Pak Ano memiliki rasa yang sangat manis. Haleluya. Manis dong. Jadi saya tidak merasakan yang asamnya, tapi yang manisnya. Biarlah, karena yang asam itu sudah ditanggung oleh Kristus. Sudah dipatahkan di dalam kuasa salibnya. Asam sudah diangkat semua. Jadi yang manis kita rasakan. Amin. Amin. Mau menjadi berasa dengan orang lain? Amin. Mau berasa dengan orang lain? Amin. Mari jemaat Tuhan, mari kita menjadi orang yang berasa kepada orang lain. Jangan hidup dalam ketawaran hati. Karena kalau kita hidup dalam ketawaran hati, hanya membuat diri kita semakin tertindas oleh kuasa dosa itu. Kalau kita masih menyimpan itu, berarti kuasa penyaliban Tuhan belum kita rasakan dalam hidup kita. Sia-sia kita sudah merayakan, sudah memperingati Jumat Agung, tetapi kalau hidup kita belum berasa kepada orang lain, sia-sia. Di dalam Korintus, di Korintus 1 dikatakan bahwa di dalam pasal 15, bahwa kalau Yesus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kita. Jadi jemaat Tuhan yang terkasih, khususnya di Batak 2 ini, marilah kita menjadikan diri kita, hidup kita menjadi orang yang berasa. Amin. 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 Tidak tawar hati, berasa. Dekat-dekat ibu ini adem rasanya. Dekat-dekat ibu Amel kayaknya saya jadi kebanyakan ngomong ini. Ketularan nih ngomongnya. Kebanyakan ngomong. Nah, ini kita tidak bawel tapi memang rajin ngomong. Ya. Rajin ngomong aja. Tidak bawel tetapi rajin ngomong. Haleluya. Haleluya. Jadi nanti kalau ada suami-suami mengatakan, waduh istriku bawel banget. Tidak Pak, saya hanya rajin ngomongnya, rajin bilangnya. Ya. Kalau saya nggak rajin bilangnya nanti nggak ada yang dengar. Jadi marilah kita istri-istri, ya, rajin ngomong. Ya, menjadi berasa kepada orang lain. Mari jemaat
firman Tuhan. Lihat hubungan dalam keluarga kita. Bagaimana hubungan keluarga kita di dalamnya? Hubungan suami istri. Apakah hubungannya tawar? Apa berasa? Hubungan dengan orang tua. Apakah berasa? Hubungan dengan anak-anak. Apakah berasa? Anak-anak. Apakah berasa hubungannya dengan orang tua? Yesus sudah bangkit bagi kita, membawa semua keasaman, membawa semua yang tidak baik itu, keegoan, dihancurkan oleh kuasa salib Tuhan. Mari kita berasa kepada orang lain. Amin. Amin. Baik dalam lingkungan keluarga, hubungan suami istri, jangan sampai tawar, tetapi selalu berasa setiap saat. Amin. Supaya keluarga itu menjadi keluarga yang harmonis. Kalau tawar, nggak enak rasanya. Kita diam-diaman. Kalau saya nggak pernah tawar, selalu berasa. Karena bangun pagi-pagi sungguh senang. Ya, sungguh senang memasak maksudnya. Jadi seperti itu. Jadi semua orang yang ada di dalam rumah selalu merasakan rasanya, ya, rasanya dirasakan. Nasinya enak, sambalnya enak. Hebat sekali tante ini ya, pagi-pagi sungguh senang. Ya, luar biasa. Jadi kebangkitan Tuhan ya, kebangkitan Kristus. Mari menjadikan diri kita menjadi orang yang berasa kepada orang lain dimanapun, baik dalam lingkungan keluarga, lingkungan kita bermasyarakat. Mari kita menjadi orang yang berasa kepada orang lain. Amin. Amin. Kita percepat. Hal yang kedua, karena kita mau mencari telur, anak-anaknya saja maksudnya. Hal yang kedua, ya, hidup dalam ketulusan. Di ayat yang kedua, tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan kami, tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Kita hidup dalam sebuah ketulusan, tidak memalsukan yang lain-lain, hidup dalam kebenaran. Kalau kita hidup dalam ketulusan, hidup kita akan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Tetapi kalau kita neko-neko, wah, berkahnya juga, lama nyampainya. Tetapi kalau kita hidup lempeng di hadapan Tuhan, lurus aja, nggak ke kiri, nggak ke kanan, tetapi melihat ke depan, pandangan bagus, fokus, tatap mata saya. Tahu kan? Jadi seperti itu, hidup kita akan diberkati oleh Tuhan. Ciri-ciri orang yang menang bersama dengan Kristus. Pertama tadi, menjadi orang yang berasa kepada orang lain. Kedua, hidup dalam ketulusan. Kalau mau melakukan segala sesuatu, tulus melakukannya. Rasul Paulus di dalam pelayanannya, dia menegaskan kepada jemaat yang ada di Korintus, kami tidak memalsukan, kami tidak menyampaikan yang tidak baik, tetapi kami menyatakan kebenaran kepada jemaat yang ada di tempat ini. Kami juga di sini. Kami tidak sembunyi-sembunyi, tidak petak-umpet, tetapi kita terdekat. Amin. Amin. Kalau kita hidup dalam ketulusan, kita akan baik-baik saja. Kita tidak akan banyak beban hidupnya. Kita hidup dalam kelepasan. Kita dibebaskan dari itu semua, dari dosa. Artinya kita harus bertobat. Hidup kita harus diubahkan supaya hidup kita itu tulus, setulus-tulusnya di hadapan Tuhan. Makanya Rasul Paulus sampaikan di sini, kami tidak memalsukan itu semua. Kami tidak licik. Kami tidak bohong. Tetapi kami menyampaikan kebenaran kepada jemaat Tuhan. Di dalam kehidupan kita juga, baik dalam berkeluarga, kita tulus melakukan segala sesuatunya.
keluarga semua, baik kepada mertua, baik kepada ponakan-ponakan semuanya. Kita tulus melakukannya. Kenapa? Kalau kita melakukan dengan tulus, maka hidup kita akan tenang. Kita tidak hidup dalam sebuah tekanan, tetapi hidup dalam sebuah kelepasan. Karena Yesus sudah memberikan kelepasan itu bagi kita. Amin. Amin. Hal yang ketiga, cepat ya. Hal yang ketiga, di ayat yang ke-6. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dan pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Bahwa hidup orang yang menang bersama Yesus adalah hidup dalam terang kasih Allah. Amin. Hidup dalam terang kasih Allah. Kasih Allah senantiasa ada dalam hidup kita, sehingga kegelapan tidak menguasai hidup kita, emosional kita tidak menguasai hidup kita, tetapi kasih Allah menguasai hidup kita. Bukan berarti kita tidak pernah emosi, tetapi ketika emosi itu mengguncang kita, ada kasih Allah yang mengingatkan, jangan melakukan itu. Pernah gak Ibu Amel ngegas juga di rumah? Pernah, bukan hanya sekali. Maksudnya suaranya. Iya. Tetapi itu semua selalu diingatkan oleh, jangan sampai lama ngegasnya. Enggak ya, jangan lama. 5 menit aja. Seperti itu. Saya percaya rata-rata ibu-ibu di sini suka ngegas, kan? Nggak menentu waktunya, mau pagi hari, siang hari, malam hari, sama. Apalagi kalau belum dilakukan, waduh, semakin menjadi-jadi. Sampai bosan. Kalau saya bangunin orang, saya kencangin suara saya. Sampai dia bangun, kalau belum bangun saya tidak berhenti untuk manggil. Apalagi kalau dia jawab, Karena saya mengajarkan anak TK jangan nanti nggak pintar ngomongnya. Jawab, ya saya sudah bangun. Kalau selamat pagi Bu Guru, selamat pagi. Kalau tidak, kan nggak ada suaranya. Jadi kita nggak tahu dia itu bisa bicara apa enggak. Ya, jadi seperti itu. Jadi harus ada suaranya. Nah, kalau ini sudah jawab nih, ya, tapi belum bangun. Saya bangunin lagi, kok belum bangkit? Pasti akan kenapa belum bergerak? Jawab iya, tapi belum bergerak dari tempatnya. Nah, sampai bergerak saya baru berhenti. Iya dong. Di rumah juga begitu sama adik-adiknya, Pak. Nanti Daniel pasti praktek ini sama Angel. Sampai bergerak Angel baru berhenti. Terbalik. Seperti itu. Jadi kita jangan diam-diam aja. Kita menjadi terang. Hati kita diterangi oleh kasih Allah. Amin. Jadi tidak menaruh dendam, tidak menaruh amarah, tidak menaruh benci kepada orang lain. Hari ini hidup kita dipulihkan oleh Tuhan. Hidup kita dimenangkan oleh Tuhan. Mari hati kita hidup dalam terang kasih Allah. Kasih Allah ada dalam hidup kita. Saya percaya semua orang yang ada di sekitar kita merasakan kasih itu dalam hidupnya. Amin. Hebat. Tante saya hidup dalam kasih. Ya dong, hidup dalam kasih. Marah-marah, oh iya dong. Masa saya marah-marah? Oh iya boleh marah, tetapi ada batasannya. Jangan kebablasan. Jadi ada 3 hal pada pagi hari ini bagi kita jemaat Tuhan yang terkasih, bahwa ciri orang yang bangkit menang bersama Yesus. Pertama,
menjadikan hidup menjadi orang yang berasa kepada orang lain. 3, hidup dalam ketulusan, tidak hidup dalam kebohongan, dalam kelicikan tadi dikatakan di sini. Mau jujur. Ketiga, hidup dalam terang kasih Allah. Kuasa kebangkitan Yesus, jikalau kita tanamkan dalam hidup kita, ketiga hal ini, saya percaya kuasa kebangkitan Kristus hari ini tidak akan sia-sia dalam hidup kita. Amin. Akan menjadi sia-sia kalau hanya kita dengar dan lewat begitu saja. Saya percaya jemaat bahkan 2 di tempat ini, bahkan jemaat Tuhan yang mengikuti secara lain bisa mengikuti, bahkan menerapkan firman Tuhan ini dalam kehidupannya. Amin. Amin untuk firman Tuhan.